Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali ketemu. Jadi hari ini saya akan coba buatkan video tutorial untuk pelaksanaan ujian yang akan kita laksanakan dalam jangka waktu dekat ini, Ananda sekalian. Baik, yang pertama saya langsung tampilkan. Jadi yang pertama kita menganggap bahwa ini adalah tampilan handphone yang akan kita gunakan untuk ujian. Jadi yang paling pertama adalah pastikan Ananda telah bergabung di grup kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru sudah membagikan link website untuk bergabung di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Ananda sudah memperoleh nomor peserta ujian, sudah mencatat dan menghafal NISN atau NIS yang Ananda gunakan. Jadi sekali lagi, yang pertama pastikan Ananda telah bergabung di ruang kelasnya masing-masing, kemudian telah memperoleh nomor peserta ujian, dan telah mencatat atau menghafal daripada NISN atau NIS Ananda yang Ananda gunakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nantinya kita akan masuk pada grup kelasnya masing-masing, di mana di grup kelasnya masing-masing itu pada saat ujian akan diberikan link ujian oleh Bapak Ibu guru pengawas atau wali kelas sebagai operator ruangan atau proktor ruangan. Jadi akan membagikan link untuk ujian mata pelajaran yang diujiankan pada saat itu. Baik, bagaimana contohnya kita lihat. Jadi kita menggunakan grup WhatsApp. Ini adalah salah satu contoh. Jadi ini saya contohkan bahwa Ananda akan memperoleh link bentuknya seperti ini. Kita tinggal klik link yang digunakan atau yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pengawas. Nah, ketika bentuknya seperti ini Ananda, kadangkala itu akan muncul bentuk harus izin. Jadi dia harus izin bentuknya seperti ini. Kapan ini terjadi? Ketika device atau perangkat yang digunakan adalah device yang belum pernah login menggunakan akun domain yang diberikan dari sekolah, akun domain SCHID yang diberikan oleh sekolah. Maka dia harus izin untuk login menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah. Jadi ekstensinya atau domainnya itu adalah SCHID. Nah, bagaimana caranya? Pun sama bentuknya ketika ada nanti misalnya yang muncul adalah harus izin, maka yang paling pertama kita harus login. Jadi saya klik di sini di home-nya. Jadi ini boleh langsung diketik di sini, boleh juga kita mulai dari awal. Jadi kalau misalnya nanti ada yang muncul harus izin, maka silahkan kita defaultkan terlebih dahulu browser yang digunakan. Kita klik di sini home, kemudian ketik Google di sini, ketik Google. Ketik Google bentuknya seperti ini, kemudian login. Nah, silahkan Ananda masih sama tampilannya tadi. Silahkan Ananda login menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah. Jadi silahkan kita login menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah. Misalnya saya punya akun ini. Jadi ingat, akunnya, domainnya itu adalah SCHID. Domainnya SCHID. Berikutnya, kemudian jangan lupa masukkan sandinya Ananda sekalian. Masukkan sandi, kemudian berikutnya. Nah, setelah ini sukses, kita klik berikutnya. Setelah ini sukses, maka secara otomatis dia akan menghantarkan kita masuk ke link ujiannya. Karena ini saya tekan home-nya tadi, maka saya harus kembali ke linknya. Jadi saya kembali buka linknya. Nah, maka dia akan mengantarkan kita langsung. Jadi artinya apa? Ini sudah default browser yang kita punya. Jadi berbagai macam browser yang Ananda punya, handphone berbagai macam merek. Misalnya Ananda pengguna iPhone, maka kemungkinan besar browser defaultnya ketika diklik link itu dia akan mengarahkan kita ke Safari.
Oppo misalnya ada Oppo browser, Vivo ada Vivo browser, Samsung ada Samsung internet dan seterusnya. Maka harus didefaultkan. Jadi harus didefaultkan login menggunakan akun yang diberikan dari sekolah. Jadi ekstensinya atau domainnya itu adalah SCH-ID. Baik, seperti apa Ananda, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah mata pelajaran yang diujiankan, akan muncul di sini. Kemudian kita cocokkan apakah sudah benar. Kita cocokkan jurusannya, kemudian jadwalnya. Setelah cocok, kita klik berikutnya. Kita yakin benar, kita klik berikutnya. Kemudian silahkan dibaca petunjuknya. Petunjuk mengerjakan soalnya ada 7 poin di sini. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7. Dipahami baik-baik. Kita pahami baik-baik. Kalau sudah yakin paham, silahkan diklik berikutnya. Kemudian selanjutnya yang tampil adalah ruang ujian dan kelas. Silahkan Anda pilih ruang ujian sesuai dengan ruang ujiannya masing-masing. Kenapa harus sesuai? Karena ketika kita salah pilih ruang ujian, maka nama kita tidak akan muncul. Oke, misalnya contoh saya pilih kelas IPA 1. Berikutnya, setelah itu saya pilih nama. Saya pilih nama saya di kelas IPA 1. Misalnya contoh saya punya nama ini. Berikutnya, silahkan diisikan. Jadi setelah klik nama, silahkan diisikan NISN. Jadi NISN Ananda, silahkan diisikan. Nomor peserta. Kemudian berikutnya, jadi setelah diisi NISN, NIS atau NISN salah satunya ya, NIS atau NISN salah satunya. Saran saya, kalau kita hafal NISN-nya silahkan diisi NISN-nya, kalau kita hafal NIS-nya silahkan diisi NIS-nya salah satunya. Kenapa? Karena ini sudah kami buat format numbering, dia tidak bisa dua-duanya. Kemudian kita lanjutkan nomor peserta ujian, kemudian berikutnya. Nah, setelah itu akan muncul soal-soal yang kemudian yang menjadi soal ujiannya. Silahkan Ananda memilih salah satu dari pilihan choice jawaban yang dianggap paling benar. Silahkan kita pilih. Ini misalnya contoh, ini contoh. Setelah selesai, klik kirim. Yakinkan bahwa ini sudah muncul ucapan terima kasih seperti di petunjuk nomor 7 tadi. Yakinkan bahwa kita telah muncul ucapan terima kasih. Terima kasih Ananda telah mengikuti ujian sekolah dan seterusnya. Itu berarti Ananda telah selesai melaksanakan ujian di mata pelajaran yang bersangkutan. Kalau kemudian ini kita tidak lihat dan tidak yakin sudah ujian, maka boleh kita coba sekali lagi login. Kita coba sekali lagi login menggunakan link yang sama yang tadinya. Maka yang muncul adalah seperti ini bentuknya. Yang muncul adalah Ananda sudah menanggapi. Artinya apa? Form yang kita buat, soal-soal yang kita buat itu hanya memungkinkan satu kali Ananda untuk melaksanakan ujian. Satu kali. Jadi ketika sudah melakukan ujian kemudian mencoba masuk lagi, maka itu akan muncul bentuk seperti ini, itu akan terblokir secara otomatis. Kenapa? Karena kita telah melaksanakan ujian sesuai dengan jadwalnya. Oke, baik, saya pikir itu yang perlu mungkin saya sampaikan dalam video tutorial bimbingan teknis ujian kita kali ini. Kalau kemudian ada yang perlu didiskusikan, boleh nanti kita diskusikan via grup masing-masing. Atau kalau kemudian dianggap itu adalah sangat pribadi mungkin yang tidak bisa diketahui oleh yang lain, boleh kita japri di nomor saya. Nanti insya Allah kita akan carikan solusinya, bentuknya seperti apa. Nah, kemudian kita sama-sama mencari seperti apa pelaksanaan ujian selanjutnya. Oke, saya pikir itu Ananda sekalian tutorial kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.